Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memiliki uang lebih banyak dari yang bisa Anda habiskan, seperti membeli kapal pesiar hanya karena Anda menyukainya, atau menghabiskan ratusan juta untuk sebuah lukisan hanya untuk dipajang di kapal tersebut bagi sang pangeran? Nah, ini bukan hanya sekedar fantasi bagi Mohammed bin Salman. Ini adalah sebuah fakta karena ia memiliki rekening bank yang triliunan. Kehidupan Pangeran Salman jauh dari kata biasa. Sementara sebagian besar orang khawatir tentang membayar sewa, ia memutuskan di istana mana ia akan tidur setiap malam. Bersiaplah untuk terkejut saat kami menjelajahi dunia Pangeran Salman, di mana kemewahan tidak memiliki batasan. Begitu pula rekening banknya. Gaya hidup mewah. Pangeran Mohammed bin Salman dari Arab Saudi menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang tak terukur. Kemewahan yang dimiliki putra mahkota Saudi ini memperjelas kemegahan keluarga kerajaan. Mohammed bin Salman dikenal karena kecintaannya pada kemewahan, dengan hasrat yang begitu mendalam sehingga apapun yang biasanya dianggap mewah tampak sederhana baginya. Ia tidak hanya tinggal di istana, tetapi juga di apartemen yang terlihat seperti rumah mainan karena begitu mewahnya. Pada tahun 2014, putra mahkota memutuskan bahwa kehidupan daratan terlalu biasa baginya, tetapi ia tidak membutuhkan kapal pesiar. Beberapa kapal pesiar memiliki istana terapung yang disebut Pegasus, yang tidak hanya sebuah kapal pesiar, tetapi sebuah kerajaan yang bagian dalamnya seperti sebuah mimpi indah. Setiap kursi menyerupai singgasana dan meja-meja yang lebih terang, hingga karpet-karpet yang bersinar seperti matahari. Biaya 200 juta dolar yang merupakan uang receh untuk putra mahkota juga. Pemeliharaan Pegasus adalah tugas besar yang harus diselesaikan setiap tahun untuk memoles semuanya hingga mengkilap dan berjalan dengan lancar. Pada tahun 2015, putra mahkota Mohammed bin Salman yang merasa belum puas dengan kapal pesiar mewah biasa memperoleh The Siren. Kapal ini awalnya dimiliki oleh Raja Vodka, Yuri Shefler, dan membuat Pegasus terlihat seperti perahu dayung. Dengan panjang 134 meter, kapal pesiar raksasa ini lebih mewah daripada seluruh Riviera Prancis, dengan kapasitas hingga 24 tamu di kabin-kabin, yang bahkan membuat istana Buckingham terlihat sederhana. The Siren adalah dunia tersendiri. Fasilitasnya termasuk spa yang membuat para tamu tampak lebih muda, gym, bioskop dengan layar yang bisa terlihat dari luar angkasa, helikopter di atas kapal, dan bahkan kapal selam untuk petualangan bawah air. Deknya menyerupai resor bintang 5, dengan kolam renang gelembung air yang cukup besar untuk berenang, yang menyegarkan, serta area makan dengan pemandangan yang menakjubkan. Harganya luar biasa, yaitu 550 juta dolar, cukup untuk membeli pulau kecil atau mendanai program luar angkasa. Namun, bagi sang putra mahkota, itu hanyalah tambahan lain untuk koleksi mainan mewahnya. Pada tahun 2016, kedua kapal pesiar ini menjalani perbaikan besar-besaran di Belanda. Ini bukan hanya perbaikan kecil, ini adalah layanan lengkap yang membuat renovasi yang paling mewah sekalipun terlihat sederhana. Kapal pesiar keluar dari galangan kapal dengan kilau yang lebih terang dari Crown Jewels, siap mengarungi lautan dengan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, Pangeran Mohammed bin Salman juga membuat gebrakan besar di dunia seni saat ia membeli lukisan berjudul Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci dengan harga 450 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2017. Lukisan yang menampilkan Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia ini merupakan salah satu karya seni termahal yang pernah dijual. Ada banyak misteri seputar siapa yang membelinya, tetapi kemudian terungkap bahwa yang membeli lukisan itu adalah Pangeran Saudi bin Salman bersama miliarder Rusia Dmitry Rybolovlev, seorang pria yang menyukai hal-hal yang indah, yang bertindak sebagai pengganti Pangeran Salman. Resikonya sangat besar dan persaingannya sangat ketat, terutama dari keluarga kerajaan Qatar yang bertekad untuk merebut karya tersebut untuk diri mereka sendiri. Ada banyak pembicaraan tentang apakah lukisan tersebut adalah karya Da Vinci dan di mana lukisan itu sekarang. Beberapa orang mengira lukisan itu ada di kapal pesiar mewah sang pangeran, di mana lukisan itu dapat dinikmati secara pribadi. Hal ini hanya semakin menambah reputasi sang pangeran yang hidup dalam kemewahan dan mengoleksi benda-benda paling langka dan berharga di dunia. Seolah belum cukup, dalam sebuah langkah yang membuat semua orang terkejut, Pangeran Saudi Mohammed bin Salman membeli Chateau Louis ke-14 dengan harga 320 juta dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu transaksi real estate paling mencengangkan yang pernah ada. Properti mewah yang terletak di Louveciennes, Prancis, ini terlihat seperti sesuatu yang berasal dari abad ke-17, namun dilengkapi dengan teknologi terkini. Chateau Louis ke-14 memiliki luas lebih dari 50.000 hektar dan mencerminkan kecintaan sang pangeran terhadap kemewahan dan kemewahan. Lokasinya tidak jauh dari Istana Versailles yang bersejarah dan dirancang untuk meniru gaya megah era Raja Matahari, tetapi dengan fasilitas modern yang hanya bisa dimiliki oleh seorang triliuner. Istana seluas 54.000 kaki persegi ini dipenuhi dengan fasilitas yang mendefinisikan ulang apa artinya hidup dalam kemewahan. Tempat ini memiliki gudang anggur yang dapat menampung 3.000 botol, bioskop pribadi dan bukan hanya satu, tapi 2 ballroom megah. Pintu dan perabotannya dilapisi
berisi emas, dan ada kolam renang dalam ruangan dengan langit-langit yang menghujani air, menambahkan sentuhan yang nyata pada tempat ini. Fitur yang paling menonjol dari istana ini adalah ruang meditasi bawah air. Ya, Anda tidak salah dengar sebuah ruangan di bawah air, dikelilingi oleh ikan koi dan ikan sturgeon di parit kastil. Ini adalah tempat yang sempurna untuk melakukan meditasi yang damai. Di atasnya, patung marmer Carrara dari Louis XIV berdiri tegak, mengingatkan semua orang akan inspirasi sejarah di balik perkebunan ini. Halamannya juga tak kalah mengesankan, dengan kompleks yang membentang sepanjang 1,2 mil, patung-patung berlapis emas, dan taman yang dirancang semegah Versailles. Istana ini juga berteknologi tinggi, memungkinkan Anda untuk mengontrol pencahayaan dan fitur air dengan ketukan pada smartphone Anda. Ini adalah perpaduan pesona dunia masa lalu dan kenyamanan modern, dengan percikan kemewahan dan sedikit nuansa humoris. Karena siapa yang tak suka pintu berlapis emas atau ruang bawah air? Kecintaan Pangeran Mohammed bin Salman pada seni dan perannya sebagai kolektor seni terkemuka tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, akuisisi Chateau Louis ke-14, sebuah tiruan modern dari kemegahan abad ke-17, menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki apresiasi terhadap seni dan arsitektur. Selain Chateau Louis ke-14, Pangeran Salman memiliki beberapa rumah megah yang melambangkan kehidupan kerajaan. Setiap istana bagaikan kerajaannya sendiri, menawarkan tempat berlindung di mana kemewahan berkuasa. Istana Al-Yamamah sangat besar dan dirancang dengan indah. Di dalamnya, semuanya mewah, dengan lantai marmer Italia dan langit-langit serta dinding yang diukir dengan rumit. Perabotannya sangat nyaman dan elegan, cocok untuk keluarga kerajaan. Rumah Pangeran Salman yang lain, Istana Urka, juga tak kalah mengagumkan. Istana ini dipenuhi dengan perabotan berkualitas tinggi dan detail yang mewah. Karya seni di dindingnya dipilih dengan teliti untuk meningkatkan suasana elegan istana ini. Bahkan barang-barang sehari-hari di istana ini terbuat dari emas, seperti dispenser tisu yang berlapis emas. Hal ini menunjukkan gaya hidup di mana hal-hal yang paling sederhana pun diubah menjadi barang mewah. Kemewahan Pangeran Salman tidak hanya berhenti di perbatasan Arab Saudi. Pangeran Salman juga memiliki apartemen mewah di New York City, termasuk penthouse di 432 Park Avenue, salah satu bangunan tempat tinggal tertinggi di dunia. Penthouse ini lebih dari sekadar rumah. Ini adalah simbol pengaruh dan kehadirannya. Dana investasi publik Arab Saudi memiliki 5% saham di Uber, namun sang pangeran diragukan akan menggunakan Uber dalam waktu dekat. Pangeran bin Salman memiliki koleksi mobil mewah dan jet pribadi yang luar biasa, yang menunjukkan kecintaannya pada transportasi kelas atas. Kendaraan dan jetnya bukan hanya untuk bepergian. Mereka mewakili gaya, kecepatan, dan keanggunan yang tak tertandingi, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh para petani. Inti dari koleksi mobilnya adalah Bugatti Chiron, sebuah keajaiban teknik yang mendorong batas-batas kecepatan dan kemewahan. Mobil ini dapat mencapai kecepatan 261 mil per jam dan berakselerasi dari 0 hingga 60 km per jam hanya dalam waktu 2,4 detik. Chiron, dengan harga $3 juta, hanyalah salah satu dari sekian banyak mobil mewah yang dimiliki sang pangeran. Mobil-mobil lain dalam koleksinya termasuk Lamborghini Aventador, McLaren P1, dan Rolls-Royce Phantom. Setiap mobil mencerminkan aspek yang berbeda dari kepribadiannya. Aventador dengan desain dan kekuatannya yang agresif, P1 dengan teknologi hibrida dan performa lintasan, dan Phantom dengan keanggunan dan kenyamanan klasiknya. Sang pangeran senang memamerkan seleranya yang mewah. Kecintaan Pangeran Salman pada kemewahan meluas hingga ke langit dengan jet pribadinya, termasuk Airbus A380 khusus dan Boeing 747. Airbus seharga $450 juta Amerika Serikat ini bagaikan istana terbang yang dilengkapi dengan ruang konser, pemandian Turki, dan garasi untuk mobil-mobilnya. Mengapa tidak memiliki garasi di pesawat Anda? Boeing 747, yang biasanya menjadi simbol penerbangan komersial, telah diubah menjadi surga pribadi, menawarkan kemewahan di udara. Lagi pula, tidak ada yang bisa menunjukkan kemewahan selain jet jumbo yang diperuntukkan untuk pribadi. Kemewahan ini tidak hanya berhenti pada kemewahan kelas atas, karena dunia olahraga pun ikut meramaikannya ketika Pangeran Salman memutuskan untuk terjun ke dunia sepak bola dengan membeli Newcastle United dengan harga $388 juta setelah gagal mengakuisisi Manchester United melalui dana investasi publik Arab Saudi. Ini bukan sembarang pembelian, ini merupakan perombakan besar bagi Liga Premier. Newcastle United, sebuah tim yang telah cukup tenang untuk sementara waktu, tiba-tiba mendapat dorongan besar. Dengan kocek yang dalam dari sang pangeran, The Magpies siap untuk terbang tinggi. Pada tahun 2022, mereka mulai memamerkan kekayaan baru mereka, dan semua orang menebak-nebak seberapa besar kekayaan yang bisa mereka dapatkan. Sang pangeran tidak hanya menginginkan sebuah klub sepak bola, dia ingin meninggalkan jejak dengan lebih banyak uang daripada yang bisa diimpikan oleh siapapun. Klub mulai mengincar pemain top seperti James Tarkowski dan Sergi Roberto. Mereka bertujuan untuk menjadi tim yang dapat memenangkan beberapa kompetisi. Pangeran Salman memiliki ambisi yang lebih dari sekadar memiliki klub sepak bola dan menikmati kemewahan. Kekayaannya
yang luar biasa mendorong hasratnya untuk membuat dampak yang lebih besar. Filantropi dan amal. Pangeran Salman adalah orang yang sangat dermawan, seorang pria yang suka berfoya-foya untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya. Pemberian hadiahnya bukan hanya tentang niat baik, ini merupakan pertunjukan megah dari status dan pengaruh kerajaannya. Sebagai contoh, momen yang banyak dibicarakan saat Meghan Markle, Duchess of Sussex, menerima sepasang anting-anting berlian seharga setengah juta pound sterling. Anting-anting ini bukanlah anting-anting sembarangan. Anting-anting ini merupakan hadiah pernikahan yang berkilau seperti halnya kehebohan yang terjadi pada acara itu sendiri. Lalu ada kejadian tak terlupakan di tahun 2020 dengan rapper Lil Wayne. Setelah mengalami sedikit masalah di bandara, Pangeran Salman memutuskan untuk menenangkan situasi dengan memberikan beberapa hadiah biasa, jam tangan Frank Muller dan Lamborghini hitam yang ramping. Sebab tidak ada yang lebih tepat untuk mengungkapkan maaf atas itu daripada sebuah jam tangan mewah dan mobil sport. Dan jangan lupakan kontribusinya terhadap dunia olahraga. Setelah kemenangan tim sepak bola nasional Arab Saudi atas Argentina, setiap pemain dihadiahi sebuah Rolls-Royce Phantom yang masing-masing bernilai sekitar 500.000 euro. Mobil-mobil ini bukan sekadar hadiah, mereka adalah simbol kebanggaan sang pangeran yang luar biasa dan bakatnya dalam hal kemewahan. Ya, Pangeran Salman tahu bagaimana cara membuat pernyataan dengan hadiah-hadiah mahal. Selain itu, Pangeran Mohammed bin Salman telah berupaya menciptakan Arab Saudi yang lebih progresif melalui upaya amal dan reformasi sosial yang signifikan. Kegiatan amalnya terutama dilakukan melalui Prince Mohammed bin Salman Foundation, yang juga dikenal sebagai MISC, yang bertujuan untuk memberdayakan kaum muda di Arab Saudi dan berkontribusi pada inovasi. MISK berfokus pada beberapa bidang utama, pendidikan, budaya, dan teknologi, untuk membantu kaum muda Saudi unggul di berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, bisnis, dan kewirausahaan. Sebagai contoh, sekolah MISK menawarkan pendidikan yang bertujuan untuk mendorong pencapaian keunggulan dan kepemimpinan. Di luar pendidikan, Pangeran Mohammed bin Salman mendukung seni kontemporer melalui Institut Seni Miska dan membantu wirausahawan baru dengan inisiatif Inovasi Miska. Institut Seni Miska mendukung seni kontemporer dan pendekatan budaya, sementara Inovasi Miska mendorong ekosistem startup yang mendukung wirausahawan baru. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk meragamkan ekonomi Arab Saudi dan mengurangi ketergantungannya pada minyak dengan berinvestasi pada masyarakat dan kreativitas mereka. Namun, salah satu contoh penting dari kedermawanan putra mahkota Mohammed bin Salman adalah dukungan Arab Saudi untuk pengungsi Rohingya. Melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, Rohingya menerima bantuan sebesar 18,1 juta dolar dari Arab Saudi, membantu menyediakan layanan penting seperti tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan di Bangladesh dan Malaysia. Putra mahkota juga telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk membantu para pengungsi Suriah. Di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi telah memberikan 178,3 juta dolar kepada pengungsi Suriah di Yordania, 88,7 juta dolar di Turki, dan 95,7 juta dolar di Lebanon. Dana ini mendukung proyek-proyek kemanusiaan yang memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi dan membantu masyarakat tuan rumah. Di Yaman, putra mahkota telah mengawasi upaya bantuan yang luas sejak konflik dimulai di tahun 2015. Arab Saudi telah menyumbangkan 11,8 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk bantuan kemanusiaan, dukungan pembangunan, dan upaya bantuan untuk membantu rakyat Yaman. Kedermawanan putra mahkota juga merambah ke Palestina. Sejak tahun 2000, Arab Saudi telah menyumbangkan lebih dari 5,5 miliar dolar untuk bantuan pembangunan, kemanusiaan, dan amal, yang menunjukkan dukungannya yang kuat untuk perjuangan Palestina. Di Afrika, putra mahkota telah mengarahkan bantuan ke negara-negara yang berjuang melawan kemiskinan dan ketidakstabilan. Sebagai contoh, Somalia telah menerima bantuan sebesar 177,3 juta dolar dari Arab Saudi. Salah satu wujud kebaikan pangeran yang paling signifikan adalah menyumbangkan 100 juta rial Saudi untuk berbagai badan amal di seluruh negeri. Jumlah yang cukup besar ini didistribusikan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bantuan tersebut menjangkau segmen masyarakat yang paling membutuhkan dan rentan, menawarkan dukungan finansial dan harapan. Contoh lain dari belas kasihnya adalah 13 juta rial Saudi yang ia gunakan untuk melunasi hutang lebih dari 150 tahanan yang bangkrut. Tindakan ini membebaskan orang-orang ini dari utang, memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup, dan memungkinkan mereka untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka dan bergabung kembali dengan masyarakat. Jelaslah bahwa keluarga kerajaan Saudi memiliki sejarah panjang dalam beramal, dan tradisi ini terus berlanjut dengan dukungan mereka terhadap platform amal Ihsan. Ihsan adalah sebuah sistem digital yang telah mengubah cara donasi dibuat dan didistribusikan di Arab Saudi, didukung oleh Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Ihsan menunjukkan dedikasi keluarga kerajaan untuk membantu sesama. Raja Salman menyumbangkan 8 juta dolar kepada Ihsan, sementara putra mahkota Mohammed bin Salman menyumbangkan 5,3 juta dolar.
Sumbangan yang besar ini sangat penting bagi kesuksesan Ehsan. Sejauh ini, Ehsan telah membantu lebih dari 4 juta orang dengan lebih dari 391 juta dolar dalam bentuk bantuan. Platform ini berfokus pada transparansi dan efisiensi, memastikan donasi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu, orang sakit, lansia, dan orang-orang yang hidup dalam kondisi miskin. Ehsan lebih dari sekadar media amal. Ehsan mendukung tujuan yang lebih luas dari visi 2030. Visi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang dinamis dan ekonomi yang berkembang. Dengan mendorong budaya untuk beramal dan dukungan sosial, Ehsan mendorong warga negara dan penduduk untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa melalui kedermawanan, memperkuat tatanan sosial Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman sangat berkomitmen untuk membantu rakyatnya, seperti yang terlihat dalam program perusahaan sosial Sanad Mohammed bin Salman. Program ini bukan hanya tentang amal. Program ini merupakan sistem pendukung yang penting bagi banyak orang di Arab Saudi. Program ini membantu berbagai kelompok, termasuk perkumpulan amal bagi kaum wanita, organisasi untuk penyandang disabilitas, yayasan perawatan kanker, dan layanan bagi para lansia. Pangeran Mohammed juga memimpin beberapa reformasi sosial yang telah mengubah masyarakat Arab Saudi secara signifikan. Salah satu reformasi penting adalah keputusan yang mengizinkan perempuan untuk mengemudi, yang merupakan langkah bersejarah yang menghapus pembatasan yang telah berlangsung lama dan melambangkan era baru pemberdayaan perempuan di kerajaan. Keputusan ini merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk meningkatkan hak-hak dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, yang sejalan dengan tujuan visi 2030 untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi perempuan. Perubahan budaya juga sedang berlangsung, dengan peningkatan acara hiburan dan budaya seperti konser yang menampilkan artis internasional dan pembukaan kembali bioskop umum setelah larangan selama beberapa dekade. Acara-acara ini bukan sekadar pengalihan perhatian, mereka mewakili upaya strategis untuk menumbuhkan kancah budaya yang dinamis dan meletakkan dasar bagi industri pariwisata yang berkembang, dan semua ini dimungkinkan karena upaya Pangeran Salman. Selain itu, pembentukan otoritas hiburan umum yang dipandu oleh Pangeran Mohammed sangat penting dalam mempromosikan hiburan ini dan meningkatkan kualitas hidup warga Saudi. Mandat otoritas untuk mempromosikan hiburan selaras dengan keinginan putra mahkota untuk meningkatkan kualitas hidup warga Saudi dan memposisikan kerajaan sebagai tujuan untuk bersantai dan berkreasi. Reformasi sosial ini tidak hanya meningkatkan kehidupan warga Saudi, tetapi juga membentuk kembali citra internasional negara tersebut. Dengan mendukung masyarakat yang lebih terbuka dan dinamis, Pangeran Mohammed menunjukkan kepada dunia bahwa Arab Saudi merangkul perubahan dan modernitas. Reformasi putra mahkota juga telah meluas ke bidang olahraga, dengan Arab Saudi menjadi tuan rumah acara-acara internasional besar seperti Grand Prix Formula 1 dan Rally Dakar. Acara-acara ini tidak hanya menempatkan kerajaan di peta olahraga global, tetapi juga mendorong gaya hidup yang lebih aktif di kalangan warga Saudi. Secara keseluruhan, upaya filantropi dan reformasi sosial, Pangeran Mohammed bin Salman mencerminkan komitmennya terhadap kesejahteraan dan aspirasi rakyatnya, mendorong transformasi yang mendefinisikan kembali Arab Saudi di abad ke-21. Pangeran Mohammed bin Salman tidak diragukan lagi memiliki banyak kekuatan dan pengaruh dalam hal uang dan keuangan. Dia melakukan investasi cerdas dan kesepakatan bisnis yang membantu ekonomi Arab Saudi tumbuh lebih kuat. Di saat yang sama, ia menjadi salah satu orang paling penting dan berpengaruh di dunia dalam hal keuangan dan kekayaan. Kekayaan dan pengaruh finansial. Pangeran Mohammed bin Salman terkenal dengan pengeluarannya yang boros untuk rumah-rumah ultra mewah, kapal pesiar, jet pribadi, dan inisiatif filantropi. Gaya hidup mewah ini tentu saja menimbulkan keingintahuan tentang sumber kekayaannya yang luar biasa. Sebagai putra Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Mohammed memiliki kekayaan yang berasal dari keluarga kerajaan Saudi yang sangat kaya, House of Saud. Kekayaan besar keluarga ini berasal dari beberapa sumber utama. Salah satunya adalah Arab Saudi memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Penemuan minyak pada tahun 1930-an mengubah perekonomian negara ini dan memperkaya keluarga kerajaan. Perusahaan minyak nasional, Saudi Aramco, adalah salah satu perusahaan paling berharga di dunia yang berkontribusi secara signifikan terhadap kekayaan keluarga kerajaan. Di tahun 2019, Saudi Aramco bernilai 2 triliun dolar, menjadikannya perusahaan paling bernilai dan menguntungkan secara global. Di bawah kepemimpinan Pangeran Salman, Saudi Aramco bukan hanya sebuah perusahaan minyak. Perusahaan ini merupakan raksasa energi global yang membentuk ekonomi dan memengaruhi pasar internasional. Aset keluarga kerajaan juga telah tersebar melalui investasi di berbagai pasar internasional. Pangeran Mohammed mengetuai Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi yang telah melakukan investasi di berbagai industri seperti teknologi, real estate, dan hiburan. Strategi investasi yang diperhitungkan ini telah meningkatkan kekayaan mereka lebih banyak lagi. Arab Saudi dengan cepat menjadi pemeran utama dalam olahraga global, menginvestasikan miliaran dolar dalam berbagai kesepakatan penting,
tahun. Para pejabat mengatakan bahwa investasi ini bertujuan untuk meragamkan ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak. Salah satu investasi signifikan pertama Arab Saudi dalam olahraga internasional adalah di tahun 2017, ketika negara ini menandatangani kontrak 10 tahun untuk menjadi tuan rumah acara World Wrestling Entertainment (WWE) senilai sekitar 100 juta dolar per tahun. Sejak saat itu, negara ini telah menghabiskan banyak dana untuk menyelenggarakan acara-acara tinju, tenis, pacuan kuda, dan Formula 1. Kerajaan ini juga telah membiayai turnamen golf internasional dan membeli saham tim Formula One dan tim sepak bola Inggris, yang mencerminkan minat negara ini terhadap olahraga terpopuler. Investasi ini dikelola melalui dana investasi publik (PEF) senilai 650 miliar dolar milik kerajaan, salah satu dana kekayaan berdaulat terbesar di dunia. Pembelian utama termasuk LIV Golf yang telah bermitra dengan PGA Tour. Di musim panas 2023, Arab Saudi yang dipimpin oleh Mohammed bin Salman menjadi berita utama di dunia olahraga dengan investasi besar di bidang sepak bola. Sejumlah bintang sepak bola dengan bayaran tinggi bergabung dengan Saudi Pro League (SPL) yang menarik perhatian dunia. Kepindahan Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Al Nassr dengan nilai 600 juta dolar di bulan Januari 2023 menjadi awal dari tren ini. Dia diikuti oleh pemain top lainnya di musim panas, termasuk pemenang Ballon d'Or 2022 Karim Benzema dan N'Golo Kante yang dikontrak secara kolektif dengan nilai hampir 500 juta dolar dengan Al Ittihad, tim yang berbasis di Jeddah, dan bintang Brasil Neymar. Lionel Messi, salah satu pemain sepak bola terhebat yang pernah ada, menandatangani kontrak 3 tahun senilai 25 juta dolar untuk mempromosikan pariwisata Arab Saudi di media sosial. Transfer profil tinggi ini dimungkinkan oleh pengenalan Mohammed bin Salman atas proyek investasi dan privatisasi klub olahraga. Inisiatif ini membuat dana investasi publik Arab Saudi (PEF) mengambil alih kepemilikan 4 klub SPL, Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal, dan Al Nassr. Langkah ini memberi klub-klub tersebut dukungan finansial dari dana yang memiliki aset hampir 800 miliar dolar Amerika Serikat. Pangeran Salman tidak hanya tertarik pada klub sepak bola, dia juga bergerak di dunia digital, terutama di industri game yang penuh dengan inovasi dan potensi. Melalui perusahaannya, Electronic Gaming Development Company (HGDC), putra mahkota Arab Saudi ini telah membeli saham utama di perusahaan pengembang game asal Jepang, SNK, yang terkenal dengan game-game klasik seperti The King of Fighters dan Samurai Showdown. Ini bukan hanya sekedar hobi orang kaya, tetapi sebuah langkah strategis ke dalam dunia game dan esports yang sedang berkembang. Kini, SNK hampir sepenuhnya dimiliki oleh perusahaannya, menandai babak baru bagi pengembang game terkenal ini. Namun, ketertarikan Pangeran Salman pada game tidak berhenti sampai di situ. Perusahaannya juga telah berinvestasi besar-besaran pada nama-nama industri besar seperti Activision Blizzard dan Nexon, dengan total investasi lebih dari 430 juta dolar. Pangeran Salman sangat memahami pentingnya budaya dan ekonomi dari game. Ini lebih dari sekadar hiburan. Ini adalah fenomena global yang menghubungkan jutaan orang. Dengan berinvestasi di sektor ini, ia menempatkan dirinya sebagai pemain kunci di masa depan. Industri game dengan pertumbuhannya yang cepat dan komunitasnya yang penuh semangat menawarkan platform baru bagi sang pangeran untuk menyebarkan pengaruhnya, memadukan kreativitas, teknologi, dan bisnis. Pangeran Mohammed bin Salman bukan hanya tentang kekayaan dan strategi ekonomi, dia juga ahli dalam diplomasi internasional. Sebagai putra mahkota Arab Saudi, pengaruhnya di panggung dunia sama pentingnya dengan reformasi dalam negerinya. Dengan setiap jabat tangan dan aliansi yang diawasi secara ketat oleh dunia, kebijakan luar negeri sang pangeran ditandai dengan langkah berani dan keterlibatannya dengan sekutu tradisional dan mantan musuh. Ketika ia bertemu dengan para pemimpin dunia, ia tidak hanya berbincang-bincang dengan sopan, ia membuat keputusan strategis. Dia terhubung dengan semua orang, mulai dari tokoh-tokoh Silicon Valley seperti Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg, hingga para pemimpin seperti mantan Presiden Trump dan Putin, memastikan Arab Saudi tetap berpengaruh dan kuat. Di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi menyeimbangkan hubungannya dengan Barat dan juga membuka dialog dengan Rusia dan Cina, menavigasi politik yang kompleks di Timur Tengah dengan terampil. Pangeran Mohammed bin Salman membayangkan Arab Saudi lebih dari sekadar pemain regional. Dia bertujuan untuk menjadikannya pusat bisnis, teknologi, dan budaya global. Visi Pangeran Mohammed bin Salman melihat jauh ke masa depan dengan proyek ambisius NEOM yang diluncurkan di tahun 2017. NEOM bukanlah sembarang kota. NEOM adalah ide inovatif untuk menciptakan cara hidup baru. Direncanakan membentang sepanjang 170 km di wilayah NEOM, Arab Saudi. Lokasi proyek ini berada di ujung utara Laut Merah, di sebelah timur Mesir, di seberang Teluk Aqaba, dan di sebelah selatan Yordania. Kota futuristik ini akan menampung gedung-gedung pencakar langit yang akan menjulang setinggi 500 meter. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sebesar 1 triliun dolar, menjadikannya sebuah usaha yang tak tertandingi dan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, NEOM atau The Line dimaksudkan untuk menjadi lebih dari sekadar kota. NEOM
Neom akan menjadi pusat inovasi di mana teknologi, keberlanjutan, dan desain yang berfokus pada manusia bersatu. Neom menggambarkan sebuah dunia yang didukung oleh energi terbarukan, dengan kendaraan otonom dan infrastruktur canggih yang membuat kota-kota tradisional tampak ketinggalan zaman. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan para pemikir terbaik untuk mengatasi tantangan masa depan. Meskipun kekayaan Pangeran Salman sangat mengesankan, perannya sebagai pemimpin transformatif di Arab Saudi menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Sebagai pencipta visi 2030, dia lebih dari sekadar pangeran kaya. Dia adalah seorang visioner yang memiliki tujuan untuk membentuk kembali masa depan negaranya. Demikianlah yang kami sajikan untuk Anda dalam video ini. Jika Anda menikmati menonton video ini dan ingin menonton video-video menarik lainnya seperti ini, silakan klik salah satu video di layar Anda.